nunggang rasa ngener ing panggayo longing kadung merambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes mili banyu saking langit tibeng kedung lumbang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Bapak Erik selaku Sekda Kota Malang, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas di Kota Malang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati para sepuh dan bini sepuh budaya yang ada di Malang. Ini di sebelah kanan saya ada Ki Setong atau biasa kita manggil Mbak Demit. Tapi enggak punya demit ini, Pak. Dan Mbak Rin, ini sesepuh kita, dan Mbak Yongki juga. Dan kemudian ini ada Sam Caping, alhamdulillah. Dan di Suroso topeng, tapi enggak memakai topeng pada siang ini, tapi memakai masker beliau. Dan yang lainnya sahabat-sahabat saya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan teman-teman media dan juga Anda dan teman-teman youtuber juga, alhamdulillah yang terus bersama-sama kami di Cangkruan Ngaji Budaya ini. Sebelum di topik inti nanti dari para sepuh dan bini sepuh yang akan menyampaikan, ini perlu kami sampaikan tentang apa sih ngaji Cangkruan Ngaji Budaya ini, Pak Erik, biar tidak kita sama-sama tahu. Yang pertama, Cangkruan Ngaji Budaya ini yang berawal dari hal yang kecil yang sederhana. Namanya ngaji ini bukan hanya di masjid, di musola, dan kemudian ngaji ini kemudian juga tidak bisa diklaim oleh salah satu agama, karena ngaji ini adalah bahasa Jawa. Bahasanya ngaji ini kan awak ngaji, atau bahasa lainnya adalah belajar. Jadi belajar apapun, ya, ilmu apapun. Nah, ini ngaji Cangkruan Ngaji Budaya ini kita awali dari pondok saya. Saya punya pesantren kecil khusus anak yatim di Bahrain, belakang Polsek Lojen. Dan tema waktu itu yang kita angkat adalah, pertama yang kita angkat adalah memanusiakan manusia. Ngomong-ngomong, tapi sebelum kita bisa memanusiakan manusia, manusiakan diri kita dulu. Ini juga adalah etika atau ajaran Jawa sebenarnya. Nah, dari situ kemudian yang datang juga berbagai lintas agama, kemudian lintas iman, juga lintas budaya. Ngaji kita ini enggak seremonial, jadi namanya Cangkruan ini kita ngajinya juga lesehan, dan yang datang pun siapapun, bahkan dari teman-teman CNS juga hadir pakai celana pendek tidak apa-apa, ketika hadir. Jadi saya pakai celana pendek tidak apa-apa, sebetulnya pakai celana daripada tidak dengan itu. Dan di akhir acara kita mesti juga doa lintas agama ini. Dan ketika di putaran ke-6 kita Cangkruan Ngaji Budaya, yaitu di Gede Merdeka depan Telkom, kita ambil tema anti toleransi. Ya kebetulan waktu itu ada kejadian yang ada di Semeru itu. Ketika kita ngaji Cangkruan Ngaji Budaya dengan ngambil anti toleran itu, kemudian kita sepakat
waktu itu bersama-sama, ayo kita membuat acara 1000 sajen. Dan ketika kita berbicara ngaji 1000 sajen, bahwa kita ini kemudian juga di acara itu tidak boleh menghujat, tidak boleh provokasi, tidak boleh caci maki. Bahkan kita harus berterima kasih kepada saudara kita yang membuang sajen ini. Kalau tidak ada pemicu pemantik ini, budaya di Malang juga tidak akan bangkit seperti yang kemarin. Makanya ketika ngaji budaya 1000 sajen, sebenarnya kita persiapan juga tidak lama. Waktu kita hanya 4 hari, Pak. Waktu itu 4 hari, dan karena kangennya saudara-saudara kita yang ada di budaya, akhirnya ngumpullah di depan balai kota ini. Repotin panjenengan waktu itu kayak gitu. Dan kita juga koordinasi dengan beberapa teman, kemudian juga dengan Polres kita juga sudah koordinasi. Akhirnya kita sepakat waktu itu waktunya hanya 2 jam. Dan alhamdulillah kita tertib, kita ikuti, dan acara ini kemudian hampir bisa mengitari alun-alun di depan ini, alun-alun di depan kota ini. Nah itu. Jadi sebenarnya campuran ngaji budaya ini kita sederhana saja. Selama ini kita sering berpakaian budaya, kemudian kemana-mana kita sering pakai gelanggang macam-macam. Tapi yang kita inginkan bukan hanya casingnya, tapi bagaimana kemudian kita memakai baju budaya, memakai baju adat itu disertai dengan etika atau tata krama. Bagaimana kemudian kita menginginkan anak muda milenial juga ikut bersama-sama. Bagaimana kita lahir dan hidup di tanah Jawa ini, tapi kita tidak tahu apa Jawa ini. Dan kemudian makna hikmah kata-kata yang ada di para sesepuh-sesepuh ini. Nah, saya banyak belajar di sini, ternyata luar biasa. Dan bagaimana kemudian masyarakat ini masih memanai kalau kita berpakaian dengan Jawa ini diarani dukun. Kemudian ketika kita doa dengan Jawa juga begitu, ini diarani dukun. Ketika kita membawa dupa, ini diarani nyeluk setan. Padahal setan itu nggak mau dengan wangi-wangian. Setan itu nggak mau dengan wangi-wangian. Nah kemudian dengan sajen. Nah akhirnya dengan kita mengadakan 1000 sajen kemarin, akhirnya banyak masyarakat yang tercerahkan. Apa itu sajen? Apa itu dupa? Akhirnya banyak yang tercerahkan. Ternyata sajen dan dupa ini nggak nyuruh setan. Ya memang karena masyarakat waktu itu otaknya itu sudah dicekoi dengan film-film yang dukun. Selama ini akhirnya larinya ke arah sana. Gitu. Makanya alhamdulillah dengan kita mengadakan kegiatan kemarin itu banyak masyarakat yang akhirnya paham dan tahu apa sih sajen itu ya. Sajen itu bahasa sederhananya adalah sajian ya. Kita berkeluarga, ketika pagi sama istri kita sudah disajeni. Kalau nggak disajeni mesti ngamuk ya. Lah minimal istri itu soal kopi, sajeni kopi ya benar ini. Nah dari 1000 sajen kemarin akhirnya ini dituduh oleh saudara-saudara kita yang ada di luar Malang, bahkan di luar Jawa. Setelah kita mengadakan ini, undangan kita ini terus dari Mojokerto, dari Solo, dari Semarang, Pak. Jadi akhirnya di mana-mana kemudian membuat acara sama 1000 sajen ini. Karena ya kembali lagi pemicunya juga ada di Malang. Yang mengawali giat budaya itu ada di Kota Malang ini. Dan akhirnya ya alhamdulillah Malang ini menjadi viral kembali, tapi bukan viral yang negatif, Pak, tapi viral yang positif. Ini kemarin, utamanya di bidang budaya ini. Nah, kemudian apakah kemudian setelah itu berhenti? Tidak. Ngaji budaya ini memang kita agendakan 2 minggu sekali, dan kita keliling di kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Bandung. Bertempat di masing-masing karena saudara-saudara kita ini punya padepokan, dan bahkan padepokan itu juga di sana ada kekayaan alam yang luar biasa, sumber-sumber. Kemarin kita mengadakan di Menditlangan. Ya, jadi konsep kita kalau ngaji campuran ini adalah satu tuntunan, yang kedua adalah tontonan. Acara yang pertama
sebelum acara ngaji cangkruan itu adalah kesenian. Jadi kesenian lokal yang ada di situ kita tampilkan di situ. Bahkan ada 2 yang kita tampilkan. Jam 10 kemudian kita cangkruan ngaji budaya. Setelah itu apa? Ya hiburan lagi. Nah di situ juga akan timbul perekonomian yang luar biasa. Banyak orang jualan, ada orang beli. Selamat datang Bapak Wali Kota kita, Bapak Wali Kota yang kita hormati, kita banggakan dan kita cintai bersama yang memimpin kita semua warga Kota Malang. Bapak izin kami laporkan, sudah kami mulai beberapa saat di mana di forum siang ini ada lebih kurang sekitar 62 elemen stakeholder, kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung di dalam bukan komunitas Bapak, tetapi menamakan diri ngaji budaya dan ngaji cangkruan. Lebih cenderung lebih sulit, tapi akan lebih mudah jika dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi sesuai dengan ini merupakan refleksi realisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Mendikbud Nomor 79 Tahun 2012 tentang mata lokal kurikulum. Mungkin ada yang saya tahu masih 2013, mungkin ada ditambah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga tentang peningkatan budaya di tingkatan daerah. Artinya daerah ini punya kewenangan untuk memasukkan kurikulum berbasis lokal atau mulok atau budaya yang berbasis lokal. Bukan sebesar dalam kurikulum itu sebesar 15 sampai 20%. Melihat dari hal itu, maka kami punya kesepakatan sesuai dengan 10 pokok hasil Kongres Budaya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kami tidak mengambil 10 pokok budaya itu. Kita memetakan. Kita nggak bisa, kami atau Kota Malang nanti ini tidak bisa memetakan 10 itu manuskrip dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menentukan itu. Yang paling pokok bisa kita tentukan, 1 adalah adat istiadat, 2 adalah seni, kemudian 3 adalah tradisi lisan dan bahasa. Tradisi lisan itu bisa berupa dongeng, cerita rakyat dan lain sebagainya, yang keseluruhannya nanti muatannya berfokus pada budi luhur, budi pekerti, berbudi pekerti. Artinya secara filosofi nantinya ada sebuah cerita-cerita rakyat yang menanamkan budi pekerti sejak dini. Seperti kalau cerita rakyat hari ini yang saya masih kecil ya, Kancil Mencuri Timun, kan ada nilai-nilai filosofinya ditanamkan di situ. Mungkin nanti dalam kita belum menemukan, kita masih beraudiensi dulu dengan pihak Pemkot, dengan pihak pemerintah daerah. Belum bisa menampilkan secara visual sebagai bentuk presentasinya karena ini masih tingkatan awal. Artinya kalau memang pihak Pemkot menyepakati usulan-usulan ini, maka kami bisa memberikan kajian-kajian yang lebih merucut lagi, lebih luas. Kita hanya memberikan usulan bagaimana nanti tindakan dari pihak Pemkot. Kalau memang usulan ini atau gagasan ini lebih baik, maka kami bisa juga memberikan masukan-masukan yang lebih. Karena waktunya sangat pendek, Pak Erik, Pak Wali, waktunya sangat pendek. Kami hari Selasa memberikan surat audiensi. Di dalam surat itu kami minta waktu 7 hari jawaban, bukan 7 hari menentukan tanggal, tapi 7 hari jawaban. Dalam 7 hari jawaban kami berpikir bahwa nanti kan ada 3 hari waktu dari jawaban itu, berarti kami punya waktu 10 hari. Ternyata Pak Wali menginginkan kemarinnya hari Jumat. Kalau hari Jumat surat masuk hari Selasa, kapan kami berpikir? Jadi memang maraton, kemudian kalau memang sedikit amburadul dalam penyampaiannya, ya karena masih dalam tahapan awal, mohon maaf dalam tahapan awal, nanti ke depannya seperti apa, mungkin dari pihak Pemkot bisa menyampaikan kepada kami, oke lah, kita masuk dalam tim-tim kecil untuk mencari adat istiadat yang asli Malang itu seperti apa, seni yang asli Malang itu seperti apa. Seni hari ini kita yang lihat kemana-mana kan seninya seni Singo.
Patungnya ikonik Kota Malang kita belum punya ikonik Kota Malang. Kota-kota yang lainnya atau kabupaten kemudian Badudu sudah punya ikonik, tapi Malang Kota belum punya ikonik. Ikonik kita apa dalam seni dan budayanya? Budaya menurut saya yang termaktub dalam seni, adat istiadat, kuliner juga termasuk ya. Kuliner juga termasuk. Malang ini kan masyarakat yang plural. Masyarakat plural masa tidak bisa seperti Jakarta yang masyarakatnya sangat plural tapi menemukan sebuah ikonik yang satu dia makanannya kulinernya adalah kerak telur, kemudian seni dan budayanya, seni dan pertunjukannya adalah lemong, kemudian ondel-ondel dan lain sebagainya, pakainya bahkan bahasanya pun bahkan tempatnya pun juga ada. Jadi ada 3 hal yang kami ingin gagaskan kepada Pemkot ini untuk bisa diambil mana yang paling urgen, yang mana yang paling penting, mana yang bisa diprioritaskan. Satu adalah memasukkan kurikulum budaya, memasukkan budaya atau muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua adalah membentuk kampung budaya. Kita belum ada kampung budaya, apakah kita bikin sendiri atau kita mencari? Kita kan masih meraba-raba. Hari ini kita tidak punya kampung budaya yang betul-betul menunjukkan di situ ada ciri-ciri khas adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya mengenai Malang. Hari ini yang kita kenal adalah dalam bahasa atau tradisi lisannya bahasa Walian. Apakah bahasa Walian itu merupakan tradisi Malang? Kita masih bertanya-tanya. Karena di situ sejarahnya bahasa Walian adalah bahasa sandi pada saat perang. Kita kan harus mencari bahasa yang betul-betul ada di Kota Malang. Ini mungkin bisa dijadikan. Yang ketiga adalah membuat semacam sekolah budaya, tidak seperti yang kemarin ada di Tunggul-Wulung. Kita tidak melemahkan, tapi mengkomparasikan yang ada bahwa sekolah di sana hanya sekedar sekolah yang menitik beratkan pada seni, yang ada hanya seni dan lain sebagainya. Padahal budaya tidak hanya menyangkut seni, budaya itulah hal yang sangat luas menyangkut peradaban. Ini yang bisa saya berikan sedikit banyaknya. Mungkin nanti akan disampaikan lebih banyak oleh Pak Yongki, kemudian Mas Yunan dan lain sebagainya. Cak So ini juga pelaku budaya dari kabupaten, dia pewaris topeng Malang. Sistem pendidikan nasional salah satu pasal klausulnya mengatakan bahwa kurikulum pendidikan daerah punya kewenangan di dalam memasukkan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal, mohon maaf kalau kami salah penyebutan. Di Malang, kurikulum muatan lokal itu agak gampang, Pak Setiadi. Apakah dimasukkan di dalam konten kurikulum ataukah ekstrakurikuler? Kalau ekstrakurikuler tidak akan mengikat siswa secara lebih terstruktur. Tetapi ketika berbicara konten, maka secara teknis khususnya di wilayah kantor dinas pendidikan dan budaya di Kota Malang, khususnya di bagian kurikulum itu harus bekerja agak lebih serius karena di situ berhubungan dengan pelaku-pelakunya di dalamnya dan seterusnya. Saya hanya menambah sedikit hal-hal penting temuan-temuan kami, mudah-mudahan yang temuan ini mungkin sedang terabaikan di dalam mengambil kebijakan. Yang paling penting tulisan kami Pak Setiadi, Kota Malang itu kan mendeklarkan sebagai kota pendidikan yang punya kekhasan lokal begitu banyak. Mohon maaf dengan sangat Pak Erik, Pak Setiadi dan Bapak Ibu yang SKPD yang lainnya, tetapi ketika berbicara soal dokumentasi visual digital, mohon maaf kami tidak menemukan. Kami belum menemukan itu. Jadi Kota Malang ini dengan sekian tampuk kepemimpinan dan umur yang sudah hampir sekian mendekati 146 ya tahun ini. 108 tahun, kita mohon maaf
agak lemah di dalam visualisasi digital tentang Kota Malang. Kemarin kami menjadi bertanya-tanya, lalu tugasnya Dinas Arkeologi Kota Malang bagaimana? Mamanya kita ambil contoh Pak Erik, salah satu dusun di Malang itu ada namanya Magetan. Ada salah satu dusun yang namanya Magetan. Kita belum pernah tahu soal jejak sejarah secara visual digital. Kenapa dan mengapa nama Magetan itu disematkan, atau Bedek, atau Lowaru, atau apapun. Yang ada kami temukan Pak Setiaji untuk visualisasi digital yang bisa jadikan dokumentasi kepustakaan itu hanya sejarah secara sosiologis dan antropologis tentang Arema. Itu yang bisa jadikan referensi. Tapi kan itu yang kerjakan bukan instansi dinas, tapi dari pihak ketiga. Suatu saat, ini cerita sedikit aja, setengah menit Pak Demit. Suatu saat ada kolega kami dari Belanda berkomunikasi dengan saya tentang angsle. Beliau akan mencoba menulis secara agak panjang lebar. Saya baru sadar dan sadar sesadarnya ternyata makanan khas asli Malang, angsle ini itu jejak sejarahnya masih tersisa di Kampung Yanti. Di Kampung Yanti, dan kami datang ke sana. Sekarang tinggal generasi kedua, satu-satunya yang masih jualan itu di depan Rumah Sakit Islam Asia Jalan Kalimantan. Bakso Malang yang di-branding sebagai makanan khas, hasil penelitian kami 80% penjual baksonya bukan orang Malang, orang Trenggalek. Sama dengan suku Lamongan, 101% yang jualan bukan orang Lamongan, tapi branding sudah melekat terlanjur. Nah, ini kan jejak-jejak sejarah ini kami menawarkan kalau sudah berbicara kurikulum dan pendidikan perlu ada dokumentasi secara visual sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan Kota Malang. Kenapa? 40% penduduk Kota Malang Pak Erik itu usianya muda. Tidak seperti usia saya, generasi X ya. Usia anak muda itu sudah berbicara digital. Maka permainan kita juga harus digital. Terima kasih yang hari ini dari Komisi Budaya sudah beraudiensi dengan kami, itu kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, mohon maaf kenapa harus percepat ya, karena memang satu sebenarnya siapapun yang ingin tidak usah ada berapa dikasih waktu gitu ya. Tapi ketika ada longgar maka langsung kita perlu ketemu. Urusan nanti kan kelanjutannya. Ini yang penting kita harus ada satu kami visi kita, satu pintu masuk, satu visi kita. Jadi satu paradigma yang kita bangun bersama-sama untuk kota yang kita cintai. Kalau sudah kami masuk nanti tinggal selanjutnya. Tentu saya sampaikan terima kasih pada panjenengan semua dari kelompok budaya. Dan saya kira ini kan ya teman-teman saya sendiri ya. Enggak apa yang mau itu ya, Mas Diki ya, bisa gitu ya, gitu ya, sudah semuanya dengan teman-teman saya sendiri. Dan Mangrove Kota Malang ini harus bersama-sama. Itu kami ucapkan terima kasih. Sepakat saya dengan apa yang jangan sampaikan, dan itu sudah saya tuangkan dalam kebijakan kami bahwa jadi oke, yang namanya Perda Pendidikan itu kemarin menyesuaikan dengan undang-undang terbaru, Undang-Undang 23 yang sudah mengalami 2 kali perubahan menjadi Undang-Undang 9 2015, bahwa harus mengeluarkan yang tidak menjadi urusan-urusan kita saja. Ya, karena itu segera dilaksanakan ketika ada pelimpahan bahwa
urusan pendidikan SMA, SMK itu tidak menjadi urusan daerah, maka mau tidak mau regulasinya harus kita tetapkan bersama-sama. Ya, itu awalnya. Nah, bagaimana sistem pendidikan kita masih mengacu dengan sistem pendidikan undang-undang kita terkait dengan pendidikan juga belum berubah. Ini yang berkaitan hanya urusan itu kalau tidak kita keluarkan itu menjadi nanti tusinya dinas pendidikan untuk SMA dan SMK. Maka lanjutannya nanti mohon nanti bersama-sama kita sharingkan. Ini berkaitan dengan bagaimana undang-undang termasuk pendidikan. Nah, kalau kita bicara budaya itu kan sama dengan bicara diri kita sendiri. Kalau kita bicara diri kita sendiri, bicara bersama. Mesti kita bicara masalah ontologi, mesti kita bicara masalah epistemologi dan aksiologi. Kalau aksiologi kan sudah pemaknaan nilai. Nah, budaya mesti kaitannya erat dengan nilai kita. Maka memanusiakan manusia ya sama dengan apa yang menjadi visi kami bermartabat, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan unggul. Maka negara ya dan pemerintah Kota Malang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, harus menerjemahkan, harus hadir. Saya kemarin bertemu dengan seorang guru besar hukum yang sudah baik ya. Ada yang dari UI dan ada dari UGM. Dalam satu tempat saya sampaikan bagaimana menerapkan hukum positif yang ada di Indonesia. Penjara semakin banyak ya, dan negara terus mesti mengeluarkan uang untuk mengatasi orang yang melanggar aturan. Apakah tidak ada hukum positif? Pendekatan budaya yang harus kita lakukan. Kenapa orang ini mencuri? Klausulnya kita cari. Ya mungkin karena sila kelima dari Pancasila belum tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu substansi dari negara didirikan adalah sila kelima. Melalui proses ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan sistem tata demokrasi kita adalah demokrasi musyawarah. Nah, maka kami mencoba kelas 1 dengan kelas 2 tidak ada caresto. Ini dinas pendidikan ya. Kelas 1, 2 non caresto. Kalau kita hanya bicara otak, hanya bisa orang kalau tidak punya budaya yang baik, ya, dia isolasi ngakali wong. Tapi kalau dia karakter yang dibangun, dia punya pikiran tapi menguntungkan diri dan orang lain, tetap diri. Jadi kita jangan seperti lilin yang diri dan orang lain. Di agama yang saya ini kan Rabbana atina Rabbil fili bahasanya. Ya Allah ampunilah saya, baru kedua orang tua saya. Artinya membangun dirinya dan itu orang lain. Ini yang insya Allah sepaham Pidemir, Pisisa dan Pisapril atau Picapril. Sebenarnya kalau lama sudah ketemu saya. Kalau dialog, makanya yang kemarin kan diramaikan juga ngaji ini kan diramaikan. Ngaji kan miliknya. Siapa yang membuat budaya apa? Bahasa itu dikaplin miliknya ABC. Ini kan pekaplin. Kalau ngaji itu kan miliknya manusia. Kata siapa ngaji? Ngaji itu mengkaji supaya diri kita ngaji, mempunyai nilai tersendiri. Dan menghargai orang itu sesungguhnya menghargai dirinya sendiri. Ya, inilah yang kami sebetulnya membangun bagaimana karakter bangsa. Saya tidak kepingin Indonesia itu, mohon maaf, sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Islam itu ajarannya bukan potret orangnya, bentuknya. Ya, udeng, jangan dipikir kalau udeng itu juga tidak Islami. Ya. Atau mungkin pakai sewekan sholat tidak Islam, kata siapa? Yang penting prinsip dalam agama sholat mesti satu aurat, menutup aurat. Pakai apa? Itu urusan Tuhan Maha tahu kok. Nah sekarang ngaji aja kemana kan? Ngaji itu kan miliknya punya umat apa? Miliknya umat Muslim, kata siapa? Ya inilah yang kadang
Kalau membuat pengkotak-kotaan, maka sepakat ya, memanusiakan manusia. Kepingin kuat, salah satu adalah berkepribadian dalam budaya pribadi Indonesia. Maka terima kasih nanti Ibu Nit, ya. Kita susun bersama-sama. Persoalannya nanti monggo Dinas Pendidikan yang bisa. Persoalan ini menjadi mulok, muatan lokal ini menjadi ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Nanti masuk enggak itu dalam indikator-indikator kinerjanya Dinas Pendidikan. Karena ada kaitannya dengan ini laporan ke Kementerian Dikbud. Bersyukur sekali sekarang bukan Diknas, ya. Kalau dulu kan budaya dan pariwisata ini hanya sebagai mungkin kacamatanya budaya itu hanya seni, tapi sekarang sudah masuk pada pendidikan dan kebudayaan karena ini jadi pendidikan itu sebenarnya unsur dari budaya. Mohon izin saya kalau keliru. Termasuk seni adalah unsur dari budaya. Ya, seni dan pendidikan, cara membuat kita berbudi luhur itu dengan cara bagaimana pendidikan, dengan cara seni, supaya ada efek. Itu kalau pemahaman saya. Ada 7 unsur dalam kebudayaan, salah satunya adalah pendidikan. Maka terima kasih, dan perjuangannya berat loh ini, ya. Jadi Undang-Undang 5 pemajuan budaya itu berat sekali. Ada tindak lanjut, terus nanti yang lainnya monggo, dan nanti akan saya minta teknis, ya. Tolong Bapak disusun UPD terkait, nanti kita bicara bersama-sama. Ini yang banyak susunya kok orang pariwisata berkaitan dengan masalah kesenian olahraga non prestasi tadi, ya, tradisional. Kalau pendidikan berkaitan dengan muatan lokal di kurikulum. Dulu sudah ada, ya, KTSP, ya, tapi terus dirubah lagi. Sekarang malah lebih bagus, lebih Ibu Kabit, ya, lebih bagus karena sekarang ada Merdeka Belajar. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya di kelas, tapi sumber ajar itu berada di mana-mana. Bisa diajak kemana-mana, ke rumah-rumah budaya, diajak ini loh situs-situs kita untuk mengenal jasa-jasa para pahlawan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan manakala ada para UPD yang saat ini tidak bisa bergabung, awalnya juga bagian yang lain untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kita dalam ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Santi, 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Panelian kekondelan Tarlen mung wit krambil